Ya, baik. Kita akan mulai dengan tata laksana bekam. Kenapa? Kita harus tahu dulu tata laksana bekam, karena sebagai pembekam tentu saja kita dalam melakukannya harus memiliki diferensiasi, harus memiliki spesialisasi. Jangan seperti pembekam-pembekam, mohon maaf ya, pembekam-pembekam abal-abal yang membekam seenaknya, yang membekam sembarangan, sehingga banyak ditemukan kasus orang justru malah kapok. Ya, banyak ditemukan kasus orang malah kapok berbekam, bukannya ingin lagi gitu, bukannya nagih untuk berbekam, bukannya ketagihan untuk berbekam, tapi banyak justru orang yang kapok berbekam karena melihat orang yang membekam dalam tanda kutip masih serampangan, abal-abal. Nah, oleh karena itu kita di sini sama-sama yuk kita kaji bersama bagaimana tata laksana bekam sesuai SOP dari Rumah Sehat Al Hijamah atau dari Al Hijamah Tibun Nabawi Training Center. Dan insya Allah SOP ini sudah terverifikasi, tervalidasi oleh Dinas Kesehatan. Minimal dari Dinas Kesehatan Bandung Barat sudah memvalidasi ini dan Alhamdulillah sudah diterima sehingga diterbitkanlah STPT-nya. Ya, diterbitkanlah perizinannya. Karena sudah melihat SOP yang kami lakukan, Alhamdulillah mereka menerima. Mudah-mudahan nanti bisa diduplikasi oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, walaupun tidak terduplikasi semuanya, walaupun ada mungkin perbedaan satu dua, tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu berbeda jauh, apalagi sampai melanggar gitu. Ya kalau mungkin kalau hanya perbedaan titik, perbedaan banyaknya kok, itu masih toleransi lah. Tapi kalau misalkan sampai terjadi hal-hal yang melanggar, nah itu kita tidak boleh. Ya, kalau masih menggunakan nama alumni Al-Hijamah, maka SOP ini diharapkan harus dipakai semuanya. Karena ini yang mencerminkan bahwa kita itu adalah alumni terdidik, bukan alumni yang cuma bisa saja gitu. Tapi alumni yang sudah mengikuti proses pelatihan, yang melalui proses penggemblengan dan tidak sembarangan gitu. Walaupun memang pertemuannya online, tapi sekali lagi kita di sini tidak sembarangan. Di sini kita ingin serius bahwa pembekam itu punya izah, punya wibawa, sehingga kalaupun nanti ada pasien-pasien kita yang belum mengenal bekam, begitu melihat bekam dengan cara kita, minimal mereka tidak merasa jijik, mereka tidak merasa ragu untuk berbekam lagi gitu. Insya Allah mereka justru ingin berbekam lagi di tempat kita, ingin berbekam lagi di tempat kita. Itu yang diharapkan. Nah, makanya insya Allah kita akan bahas tata laksana bekamnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa titik larangannya, terus apa kontraindikasinya, titik sunahnya apa saja. Nah, sekarang kita akan bahas tata laksananya. Jadi setelah mengetahui anatominya, setelah kita tahu diagnosanya, kita laksanakan proses pembekaman. Walaupun saya yakin di sini semuanya sudah bisa membekam, tapi ini adalah penyamaan visi supaya tadi tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok antara kami dari Rumah Sakit Al Hijamah dengan para alumni. Yang insya Allah tadi yang kami lakukan SOP ini sudah terverifikasi dan tervalidasi dan alhamdulillah diterima oleh Dinas Kesehatan. Ya, baik. Yang pertama dalam tata laksana bekam yang kita lakukan adalah memiliki tahapan-tahapan yang tepat dalam berbekam. Yang pertama diagnosa, ya. Diagnosa itu poin penting. Sebelum kita melakukan bekam atau terapi yang lainnya ya, diagnosa itu poin penting. Jangankan di terapi tradisional, dokter-dokter pun sampai menggunakan alat yang sebegitu canggihnya untuk mendiagnosa supaya tepat penanganannya. Nah, kita pun ya minimal kalau tidak punya alat yang canggih, minimal punya cara yang akurat untuk bisa mendiagnosa. Kemarin kita sudah sama-sama bahas diagnosa telapak tangan, diagnosa mata, ya sekilas-sekilas, diagnosa wajah. Insya Allah begitu dilihat di tes pun ada beberapa yang sampai nilainya 100. Artinya apa? Alhamdulillah diagnosanya sudah diterapkan. Tapi bukan berarti sempurna karena tidak ada diagnosa yang sempurna. Ya, sekali lagi tidak ada diagnosa yang sempurna. Walaupun menggunakan alat yang paling canggih, walaupun menggunakan alat yang paling mahal, yang namanya diagnosa tetap tidak akan sempurna, ya, tidak akan 100% akurat. Karena menggunakan USG sekalipun, tidak sedikit kasus yang dilihat, oh, jenis kelamin anak ibu perempuan, begitu lahir ternyata laki-laki, ataupun sebaliknya. Itu alat yang canggih. Jadi masih saja ada miss, apalagi kalau kita menggunakan alat tradisional atau menggunakan skill tradisional. Masih sangat mungkin terjadi kesalahan, tapi bukan berarti kita tidak bisa memperkuat akurasinya. Lakukan saja, teruskan saja, latih terus dan terus, supaya akurasinya terus-terusan meningkat. Insya Allah ya. Yang berikutnya, yang harus kita lakukan baru melakukan terapi.
Setelah melakukan diagnosa, baru kita berikan terapi yang tepat. Oh, ini dibutuhkan terapi bekam. Karena penyakitnya memang penyakit yang berhubungan dengan sirkulasi oksigen, sirkulasi darah ke berbagai macam organ, sehingga dengan bekam, insya Allah sirkulasi itu lancar, organnya akan sehat lagi. Maka dibutuhkanlah terapi bekam. Tapi ketika kita menemukan kasus lain, misalkan orang patah tulang, ya yang tepat bukan terapi bekam, yang tepat itu terapi mungkin pem, pijat tulang, ya, atau mungkin ada yang keseleo ya dengan urut gitu, atau ada yang banyak dahaknya harus dikeluarkan ya dengan gurah, atau ada yang gangguan jin, gangguan sihir, gangguan non medis ya dengan ruqyah. Makanya setelah diagnosa baru kita lakukan terapi supaya terapinya tepat. Karena kalau kita tiba-tiba langsung ada pasien langsung kita bekam, ternyata penyakitnya justru lebih parah jika dibekam, dengan bahaya. Itu akan mengakibatkan orang lain jatuh di kapok. Seperti mohon maaf ya, para pembekam-pembekam yang tadi yang masih serampangan, mereka menemukan kasus apa aja pasti dibekam, ya. Menemukan penyakit apa saja pasti dibekam. Padahal kita tahu tidak semua penyakit itu boleh dibekam. Contohnya kayak kemarin penyakit gula, diabetes. Itu kan memang kalau dibekam bisa mempercepat proses penyembuhan, tapi lihat dulu kadar gulanya berapa. Kalau sudah di angka 500, 600 kita bekam, itu bisa membuat drop. Karena sirkulasi darahnya justru akan semakin lambat. Gitu. Tapi kalau masih di bawah 300, pembekaman tepat. Nah, makanya terapi itu, diagnosa itu menentukan terapi yang tepat untuk menangani satu penyakit. Baru setelah itu, lakukan sterilisasi yang tepat juga. Jangan sampai alatnya sembarangan. Pernah ada kasus yang saya dengar gitu ya, ada seorang akhwat, orangnya Hanifah, terjaga, bahkan bernikah, dia bercadar, tidak pernah tersentuh sama laki-laki manapun, tapi begitu dia sakit, diperiksa oleh dokter, terkena HIV. Apa yang terjadi? Ternyata ada kelalaian dalam proses pembekaman. Pernah satu kali dia dibekam oleh seseorang, ya. Awat juga yang membekamnya karena memang terjaga orangnya. Tapi mungkin sterilisasinya tidak maksimal, akhirnya dia tertular. Tertular penyakit HIV. Nah, makanya di sini kita akan bahas bagaimana cara sterilisasi yang tepat. Supaya alat kita bisa digunakan berkali-kali tanpa menjadi media penular penyakit yang membahayakan orang lain. Ya. Baru setelah itu konseling, ya setelah diterapi, setelah melaksanakan berbagai macam tahapan-tahapan dalam diagnosa, pasti akhirnya pasien kita itu perlu konseling, perlu berdialog dengan kita. Mungkin mereka bertanya apa yang boleh saya makan dan apa yang tidak boleh, apa yang harus saya hindari dan apa yang harus saya lakukan. Minimal itu. Nah, sebagai seorang terapis, kita harus bisa menjelaskan itu dengan jelas, dengan tepat, supaya apa? Supaya pasien kita itu yakin bahwa dia berada di tempat yang tepat, dia ditangani oleh orang yang tepat. Ya. Jadi itu ya, tahapan-tahapan dalam berbekam. Yang harus dilakukan juga tata laksananya adalah yang pertama diagnosa, konseling terapeutik, penanganan, ya. Kemudian ini yang harus dipersiapkan. Persiapkan alat bekam yang tepat. Kalau memang butuh kop yang banyak, siapkan yang banyak. Tapi kalau memang hanya butuh persiapan kop yang sedikit, ya cukupnya saja. Ya. Persiapan alat. Jelas yang pertama harus kita siapkan nampan stainless. Kenapa perlu nampan stainless? Karena yang stainless itu lebih mudah dibersihkan dan akan lebih sulit virus dan bakteri masuk. Karena memang virus dan bakteri itu agak sulit untuk menembus stainless. Silver itu agak sulit. Jadi lebih bagus menggunakan nampan yang stainless. Karena kan apa namanya, lancetnya pun, bisturinya pun itu masih menggunakan yang stainless, bahkan sebagian menggunakan yang silver, yang anti karat, jadi itu lebih aman. Dan untuk nampannya pun gunakan yang stainless. Kemudian kop bekam, jelas ya. Kita membekam tapi nggak punya kop, bagaimana? Ya, pasti harus ada kopnya. Yang berikutnya hand pump. Hand pump itu alat pompanya. Kita harus siapkan dulu gitu sebelum kita membekam, sebelum kita memegang pasiennya, ini sudah tersedia dulu maksudnya. Ya. Kemudian pen dan lancet, hand scalpel atau dan bisturinya. Jadi kalau mau pakai bisturi, jangan lupa hand scalpelnya juga gitu ya. Gunakan hand scalpelnya juga. Kasa steril, tisu, minyak zaitun atau minyak herba,
tempat khusus limbah infeksius, tempat khusus limbah non infeksius. Ini yang harus dipersiapkan. Sebelum kita membekam, ini siap semuanya dulu. Nah, nanti kita jelaskan masing-masing ya. Kasa itu gunanya buat apa? Kasa itu digunakan untuk menyeka darah yang ada di perlukaan perlukaan si bekas bekamnya itu di perlukaan bekam. Jadi untuk menyeka darah di pada luka bekam itu jangan menggunakan tisu tapi gunakan kasa. Nah, tisu boleh digunakan kalau memang ada darah yang nyisa di luar luka bekam. Contohnya ini di sini di bekamnya nih. Nah, di luka bekamnya ini pembersihannya menggunakan kasa, tapi di luarnya itu boleh menggunakan tisu, ya, boleh menggunakan tisu kalau di luarnya. Tapi kalau di pas lukanya itu gunakan kasa. Kenapa di pas lukanya tidak boleh menggunakan tisu? Tisu itu masih banyak yang mengandung pemutih buatan, zat kimia pemutih buatan, banyak yang mengandung itu. Jadi kalau misalkan itu terkontaminasi terus-terusan kepada kulit secara terus-menerus, itu bisa berbahaya, bisa mengakibatkan orang bisa kena kanker kulit, ya. Jadi hati-hati. Minyak zaitun atau minyak herba jelas itu untuk apa, membalur ya, membalur, mengolesi tempat yang akan kita bekam. Titik yang akan kita bekam dibalur dengan minyak zaitun. Tempat khusus limbah infeksius. Apa limbah infeksius? Limbah infeksius itu adalah limbah yang terkontaminasi darah. Infeksi ya, terinfeksi. Limbah yang terkontaminasi darah. Apa saja limbah yang terinfeksi? Tadi, kasa dan tisu itu terinfeksi. Makanya disiapkan tempat khusus. Kalau di rumah sakit itu biasanya menggunakan plastik warna kuning. Kalau kita memang kalau misalkan tidak punya plastik warna kuning, susah, boleh menggunakan plastik warna apa saja, tapi itu terpisah dengan limbah rumah tangga yang lainnya. Jangan kita membuang limbah bekas bekam disatukan dengan limbah rumah tangga, itu jangan. Karena khawatir nanti membuangnya sembarangan, ada lalat yang hinggap di apa limbah infeksius yang terkena darah tadi, bisa menjadi penyebab penyakit jika lalat itu hinggap di makanan orang lain atau hinggap di orang lain bahkan. Makanya harus memiliki tempat terpisah untuk limbah infeksius. Kalau limbah non infeksius ya boleh apa saja itu. Ya, bisa mungkin kardus bekas tisu, kardus bekas sarung tangan, ya itu boleh. Silakan dibuang di tempat yang mungkin nyatu dengan rumah tangga, nggak tidak masalah. Tapi kalau yang infeksius itu jangan pernah dibuang dengan limbah rumah tangga, harus terpisah. Makanya harusnya tempat khusus. Jadi di klinik itu ada tempat khusus pembuangan sampah limbah, ya harus ada pembuangan khusus. Ya, jadi begitu nanti kita akan membakar, tinggal ambil dari klinik kita saja atau dari tempat kita membakar saja, ya, gitu. Jadi harus terpisah. Walaupun misalkan kita keliling gitu, dipanggil, bekam panggilan ya, bekam panggilan, tetap antara limbah infeksius dengan limbah non infeksiusnya terpisah, kereseknya berbeda. Nanti di rumah kita simpan limbah infeksiusnya di tempat khusus untuk limbah infeksius. Jangan menyatu dengan limbah rumah tangga. Itu. Ya. Kalau yang non infeksius mungkin lebih bebas, tapi kalau ini yang lebih kita perhatikan infeksius. Dan yang infeksius juga ada dua macam. Ada yang logam, ada yang non logam. Kalau yang non logam mungkin seperti tadi ya, sarung tangan, kasa, tisu, sudah kita masukkan ke kresek, mungkin tinggal kita bakar saja. Kita bakar sama kresek-kreseknya bakar semuanya. Tapi kalau apa namanya si jarum, lancet ya, atau mungkin bisturi, itu harus menggunakan tempat khusus. Ya. Itu menggunakan tempat khusus. Ditampung di satu tempat, nanti silahkan setorkan ke puskesmas di tempatnya masing-masing. Itu biasanya dikenakan biaya, tapi biasanya tidak terlalu besar. Kilo ada yang 20.000, ada yang 30.000, ada yang 50.000, macam-macam. Kalau di tempat kami sekilo itu 30.000 jarum bekam itu. Jarum bekam sekilo itu udah sampai berapa ratus. Mereka menerima silakan setorkan ke kami, nanti kami yang hancurkan untuk bekas jarumnya, tapi Bapak ya kena cas 30.000 per 1 kilo. Saya pikir ya nggak apa-apa 30.000 1 kilo. Saya membekam sampai ratusan orang itu baru 1 kilo. Ya, nggak apa-apa ya. Makanya saya bayar aja puskesmas gitu. Jadi biasanya puskesmas yang menerima puskesmas. Tapi kalau misalkan dekat ke rumah sakit boleh ke rumah sakit. Tapi yang lebih mudah itu puskesmas gitu.
Nah, untuk membuang jarum bekam, bisturi itu kita koordinasi kerjasama dengan puskesmas di tempat kita. Pertama, lebih mudah, lebih nyaman ketika kita menyelesaikan limbahnya. Yang kedua, pihak puskesmas akan memperhatikan kita. Oh, ternyata Bapak itu seorang pembekam di tempat kita. Nggak bakal langsung ditanya, Pak izinnya udah ada belum? Nggak bakal. Paling kalaupun ditanya, Pak izinnya udah ada belum? Belum, Bu. Bisa minta dibantu? Paling tinggal gitu aja. Ya, saya bantu ya. Paling seperti itu. Kalau kita sudah rutin, ke puskesmas memberikan jarum bekamnya gitu. Bekerja sama dengan puskesmas. Tapi kalau kita acuh dengan lingkungan sekitar, malah memusuhi pihak kesehatan kesehatan konvensional di tempat kita ya. Ada bidan kita musuhi karena mereka tidak syar'i. Ada rumah sakit kita musuhi karena mereka menganggap bahwa masih memberikan obat kimia, sementara kita herbal. Kita musuhi. Kita akan dibuat lebih susah untuk mengatur perizinan. Jadi kita sinergi saja, ya. Jangan sampai berpikir bahwa yang tidak sama dengan kita itu adalah yang tidak sesuai dengan syariat. Janganlah. Ya, kita jangan merasa paling benar karena kita pun hidup di masyarakat yang memang heterogen. Ada yang memang cocok dengan herbal, ada juga yang memang tidak cocok dengan herbal, lebih cocok dengan kimia. Kita tidak bisa pungkiri itu. Walaupun sebagai seorang terapis kita tahu yang namanya kimia itu hanya sekedar meredakan, bukan menyembuhkan. Tapi setidaknya kita jangan sampai anti dengan mereka praktisi-praktisi penyihat konvensional yang meresepkan obat kimia karena mereka pun hasil belajar gitu. Ketika kita anti, ketika kita serang, mereka akan tersinggung. Saya belajar lama. Saya belajar lama kok tiba-tiba disalah-salahkan oleh mungkin bapak ibu yang mereka tahu cuma baru belajar 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, apalagi yang baru ikutan pelatihan 2 hari misalkan. Ya pasti mereka tersinggung lah. Mereka sekolah sampai tahunan. Nah, makanya kita kalau misalkan ada di sekitar kita mantri, bidan, dokter, perawat gitu ya, justru kita bagusnya sinergi dengan mereka. Siapa tahu mereka merekomendasikan tempat kita kepada pasien-pasien yang memang memiliki keluhan khusus. Oh, ini mah bagusnya di bekam. Saya tidak jarang menerima pasien bekam direkomendasikan oleh puskesmas. Karena memang alhamdulillah saya dengan pihak puskesmas itu terjalin baik hubungannya. Jadi cara untuk kita mempermudah perizinan itu yaitu tadi jalin hubungan yang tepat dengan puskesmas. Ya, ini yang harus kita siapkan ya. Yang kedua, sebagai seorang terapis pun kita harus ada persiapannya. Yang pertama, terapis sudah dalam keadaan bersih. Ya, jangan sampai baru dari kebun, baru dari sawah, ada pasien yang minta dibekap, kita datang tiba-tiba langsung bekam aja. Bersih-bersih dulu lah. Atau minimal berwudu gitu. Cuci tangan, basuh muka, bersihkan bajunya, ganti, berwudu, itu kan lebih bagus. Kemudian pakai masker, pakai sarung tangan, pakai apron atau celemek. Ya. Penutup kepala, peci atau kopiah. Kalau kalau yang awat sudah jelas ya pakai kerudung ya. Nah ini yang dasar ya, yang dasar seperti ini. Tapi misalkan saya tidak punya apron, tidak punya celemek, oke tidak apa-apa karena memang itu bukan suatu yang fatal gitu ya kalau tidak pakai apron, tidak pakai celemek. Tapi setidaknya kita punya pakaian khusus ketika kita akan membekam. Oh ini baju khusus buat saya membekam ini lebih lebih enak. Simpan di tempat kita akan biasa kita bekam. Jadi ketika ada pasien, kita tinggal pakai baju itu. Mungkin bajunya jaket ya, atau mungkin rompi, atau mungkin kemeja khusus gitu ya. Silakan apa saja sebetulnya. Tapi yang jelas pakaiannya khusus. Tidak yang tadi baru dipakai dari kebun, baru dipakai dari sawah, kita langsung pakai untuk menerapi pasien itu fatal kalau itu. Tapi kalau masker, sarung tangan itu wajib wajib pakai. Kalau masker sama sarung tangan itu wajib pakai. Apron penutup kepala itu memang tidak wajib bagi pria ya. Tapi kalau sarung tangan sama masker itu wajib. Kacamata Google itu pun tidak harus, tapi kalau ada lebih bagus. Apalagi kalau pakai hazmat ya, APD lengkap gitu, kayak waktu penanganan COVID, maskernya pakai, pecinya pakai, bajunya pakai baju APD gitu ya. Yang APD-nya, apalagi kalau APD-nya yang sekali pakai gitu, wah luar biasa itu. Tapi kalau kita tidak seperti itu, minimal sarung tangan sama masker kita pakai, dan jangan lupa kita sudah dalam kondisi bersih, minimal sudah berwudu. Ya. Nah, sekarang ke persiapan pasiennya. Jangan lupa lakukan diagnosa dasar, anamnesa, tensi darah, telapak tangan, wajah, dan mata. Tidak harus semuanya, tapi minimal ada yang kita lakukan dalam pendiagnosaan ini.
Yang paling penting apa? Anamnesa. Ya. Yang paling penting anamnesa. Jangan sampai kita tidak menganamnesa dulu. Pak mau dibekam? Ya, ya ayo. Bekam aja. Nggak kita tanya dulu, Bapak penyakitnya apa? Keluhannya di mana? Ada gejala penyertanya nggak? Sudah berapa lama Bapak sakit? Sudah minum obat nggak? Reaksi minum obatnya gimana Pak? Ada alergi nggak? Wah macam-macam harus kita tanyakan. Jadi ya tadi harus benar-benar kita anamnesa dulu. Jangan sampai tiba-tiba pasien datang langsung kita bekam. Ya itu salah. Harus di anamnesa dulu. Yang keduanya baru lakukan konseling terapeutik. Pak, insya Allah dengan dibekam, Bapak akan mendapatkan kesembuhan karena penyakit Bapak itu penyakit yang memang merupakan kurangnya sirkulasi oksigen, kurangnya sirkulasi darah bersih, kurangnya nutrisi ke organ tubuh yang Bapak rasakan ini. Contohnya penyakitnya lambung. Oksigennya Pak ke lambung kurang ini teh. Kemudian nutrisi ke lambungnya juga tidak maksimal. Maka insya Allah nanti saya bekam di titik yang berhubungan dengan lambungnya. Dengan mendengar seperti itu, orang yang akan kita bekam sudah merasa yakin. Ya, betul. Karena memang itu yang dibutuhkan. Tapi kalau tidak kita seperti itu dulu, oh Bapak punya penyakit lambung, tiba-tiba drag dibekam. Masih berpikir si Bapak, si pasien kita, benar nggak ya titik bekamnya? Benar nggak ya membekamnya? Jangan-jangan asal titiknya. Tapi kalau kita sudah memberikan seperti itu, oh Bapak penyakitnya lambung, insya Allah nanti saya akan bekam di titik yang berhubungan dengan lambung, Pak ya. Lebih yakin. Makanya ini salah satu konseling terapeutik yang bisa memberikan placebo efek kemarin ya. Memberikan efek kepercayaan bahwa dia berada di tangan orang yang tepat. Ya, itu ya. Yang berikutnya yang harus kita lakukan juga adalah berdoa. Jangan lupa ya, pasien dengan apa namanya dengan si terapis juga sama-sama berdoa. Ya Pak, sebelum berbekam kita sama-sama berdoa dulu ya. Allahumma rabbana adzhibil ba'sa isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifa alla yughadiru saqoma. Tujuannya apa ya? Jelas untuk meminta kesembuhan. Ya, jelas untuk meminta kesembuhan. Jadi sebelum melakukan apapun itu doa mutlak harus kita lakukan terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu. Yang berikutnya baru kita olesi bagian yang kita bekam dengan minyak herba. Jadi kalau misalkan mau dibekamnya di belikat, belikatnya olesi dengan minyak herba. Minyak herba itu boleh minyak zaitun, minyak habatus sauda, minyak but-but, VCO ya, minyak kelapa murni itu boleh. Yang tidak boleh itu minyak goreng. Minyak goreng apalagi minyak goreng bekas itu jangan ya. Tapi kalau minyak herba yang lain silakan. Jadi tidak terpaku kepada minyak zaitun saja tidak ya. Kalau memang adanya minyak habatus sauda gitu, boleh silakan minyak habatus sauda aja. Kalau misalkan adanya minyak but-but, gimana? Ya boleh gunakan minyak but-but saja. Ya, gitu ya. Jadi olesi dulu minyak herba pada tubuh yang akan kita bekam. Kemudian lakukan isapan awal pada titik bekam kurang lebih 3 sampai 5 menit. Ya, 3 sampai 5 menit. Jadi jangan sampai kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 menit, biasanya belum terjadi pembiusan ya di dalam apa belum terjadi pembiusan lokal di bagian kulit yang akan kita bekam. Jadi ketika di lancet itu akan merasa kesakitan, akan merasa perih, akan merasa banyak lah macam-macamnya akan merasa sakit intinya. Tapi kalau sudah lebih dari sudah 5 menit biasanya sudah ada terjadi pembiusan lokal di bagian yang akan kita bekam. Jadi ketika kita lancet tidak terlalu terasa sakit. Ya. Jadi lakukan hisapan awal 3 sampai 5 menit. Berikutnya lakukan perlukaan pada titik bekam. Setelah dilakukan perlukaan dihisap lagi 3 sampai 5 menit lagi. Ya. 3 sampai 5 menit lagi hisap. Setelah di tadi sudah 5 menit bersihkan dengan kasa steril ya, di bagian lukanya. Setelah itu dihisap lagi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengeluarkan plasma atau sel darah putih. Sel darah putih supaya apa? Supaya kita si bekas luka bekamnya lebih mudah tertutupi lagi. Karena sel darah putih kan tugasnya menutup luka. Maka dengan diberikannya hisapan yang ketiga ini, luka bekamnya insya Allah akan lebih mudah tertutupi. Nah, setelah lukanya tertutup, diolesi lagi dengan minyak herba supaya apa? Supaya lebih steril. Gitu. Simpel kan cara membekam? Ya, simpel ya cara membekam. Insya Allah semuanya sudah bisa tadi ya. Cuman tadi patokannya alat-alatnya seperti tadi. Jangan sembarangan, jangan serampangan.
Ya. Dan jangan lupakan juga ini proses yang berikutnya adalah proses sterilisasi. Yang pertama, setelah membekam itu, bersihkan kop dengan tisu dan disemprot dengan alkohol 70%. Kalau ini kopnya, ya, ini kopnya, semprot dulu dengan tisu 70%, lap, ya. Setelah dibersihkan dari darahnya, dari sisa darah ya, setelah dilap dengan tisu, direndam dengan cairan klorin. Apa cairan klorin? Kalau saya menggunakannya cairan klorin itu Baiklin. Ya. Baiklin itu cairan klorin. Perbandingannya 1 berbanding 10. Kalau misalkan mau bikin 10 gelas, maka Baiklinnya 1 gelas. Kalau mau bikin satu apa 10 liter, maka Baiklinnya 1 liter. Kalau mau bikin misalkan 10 ember, ya Baiklinnya 1 ember. Gitu. Karena mungkin saya banyak nih, pasiennya 1 hari sampai banyak. Jadi saya gunakan klorin. Klorinnya 10 ember nih, karena banyak ya silakan berarti Baiklinnya 1 ember. Tapi kita sesuaikan saja. Oh, ya, daya tampung di tempat saya ini untuk klorinnya mungkin 1/2 liter cukup atau mungkin 1/4 liter cukup. Ya silakan. Ya. Jadi sesuaikannya bukan bukan dilihat dari standarnya harus berapa ya, tapi persentase. Kalau memang kita bikinnya cuma 1 liter, ya cairan itunya cairan untuk merendamnya kita bikin cuma 1 liter misalkan, karena mungkin hanya beberapa kop yang akan kita rendam. Ya cairan klorinnya, baiklinnya mungkin cukup 100 mili gitu ya. Jadi direndam dulu selama 15 sampai 30 menit. Rendam dengan cairan klorin. Yang berikutnya, cuci kop dengan sabun disinfektan, bilas di air mengalir. Apa sabun disinfektan? Banyak. Sabun disinfektan kayak Sunlight itu sabun disinfektan, Mama Lemon, Slick ya. Banyak sabun disinfektan. Di tempat kita juga banyak. Cuma ingat, dibilasnya dengan air mengalir. Ya. Jadi maksudnya air mengalir itu dari keran gitu ya, langsung dari keran dikocorin. Bukan air ditampung di ember, terus kita bilas-bilas gitu, bukan gitu. Ya. Tapi untuk membersihkan setelah dibasuh dengan sabun tadi, dibilas dengan air mengalir. Jadi air yang langsung keluar dari keran. Ya. Yang berikutnya, semprot dengan alkohol 70% lagi. Setelah dibilas, disemprot lagi dengan alkohol. Dan dilap hingga kering. Setelah disemprot dengan alkohol, dilap hingga kering. Simpan di tempat tertutup ya bersih dan kering. Jadi kalau misalkan kita sudah kering ini sudah dilap lagi dengan dengan lap khusus untuk perawatan bekam kita, simpan di tempat tertutup. Mungkin kita punya apa namanya toples gitu ya, toples besar untuk menyimpan perawatan. Nah, boleh simpan di situ tertutup rapat setelah dibersihkan. Bagus-bagus kalau punya sterilisator. Tapi kalau tidak punya ya tidak masalah gitu. Ya. Nah, kemarin ada pertanyaan nih. Boleh nggak rendaman cairan klorin ini, campuran cairan klorin ini dipakai berulang-ulang? Sebetulnya boleh selama belum berubah warna dan belum berubah aroma. Biasanya berubah warna dan aroma itu sekitar 5 sampai 10 kali rendaman itu sudah berubah. Di 5 rendaman itu sudah berubah. Makanya boleh dilakukan berulang-ulang sebetulnya selama belum berubah warna dan belum berubah aroma. Mungkin karena kita bikinnya banyak, sementara kita merendamnya cuma sedikit, ya pasti aroma dan warnanya dia akan berubah dulu gitu. Jadi masih aman. Tapi kalau misalkan udah banyak kita lakukan perendaman, pasti akan berubah warnanya. Sudah akan agak kekuningan gitu. Karena sudah ada terkontaminasi dengan darah di situ. Nah, kalau udah seperti itu harus dibuang, tidak bisa dipakai lagi. Gitu ya. Kemudian ada yang bertanya tuh, cairan klorin boleh nggak dipakai berulang-ulang? Ya jawabannya ini. Selama belum berubah warna dan belum berubah aroma, sebetulnya masih boleh. Tapi jangan terlalu banyak juga gitu. Cukup di 5 kali rendaman harus diganti. Bahkan kalau misalkan kita lebih hati-hati di 3 kali rendaman mau ganti silahkan. Ya, toh tidak terlalu mahal juga kok pembuatan cairan klorin ini. Baikin berapa, air kita gratis ya. Dan kita bikinnya juga sesuai saja. Baikinnya tidak harus langsung satu, satu botol dituang untuk membuat banyak, ya, tidak harus juga. Sesuaikan saja. Oh, saya 1 hari mungkin membekam cuma 3 orang atau 5 orang. Ah, bikin aja untuk rendaman 5 ini buat 5 orangan gitu. Ya, tinggal seperti itu saja. Jadi pertanyaan yang kemarin ditanyakan seperti itu ya.
Jawabannya boleh selama tidak berubah warna dan tidak berubah aroma. Nah, sekarang kondisi pasca bekam yang harus kita perhatikan. Darah sedikit. Sering ya Bapak Ibu mendapati pasien yang darahnya sedikit. Ya, itu terjadi kemungkinan karena bisturi atau lancetnya tumpul. Ya, pertama yang sering itu lancetnya ternyata tumpul. Pasiennya jadi keluar darahnya cuma sedikit. Atau bisa juga permukaan kulit pasiennya tebal. Mukanya apa kulitnya kulit badak mungkin ya. Sehingga begitu dibekam keluarnya cuma sedikit gitu. Atau bisa juga dia sedang mengalami sindrom dingin. Jadi begitu kita pegang emang badannya agak lagi dingin. Itu biasanya terjadi pembekuan darah di dalam. Jadi begitu dibekam hanya keluar sedikit. Tapi keluar sedikit itu bisa memicu suhu tubuh di dalamnya sehingga sindromnya naik menjadi sindrom panas. Kemudian dehidrasi atau memang volume darahnya kurang. Itu wajar. Mungkin kurang minum ya, bukan kurang minum, kurang minum, kurang cairan, kurang air putih sehingga terjadilah dehidrasi. Jadi begitu dibekam, akhirnya keluarnya tidak terlalu banyak. Ya. Terjadi gatal. Biasanya kalau terjadi gatal, permukaan kulit atau peralatan kita kotor, kurang bersih, sehingga masih ada bakteri yang masuk ke dalam luka bekam. Kalau permukaan kulitnya mungkin mungkin ya banyak dakinya, sehingga mengakibatkan gatal. Tapi jangan bilang, Pak, kenapa ya saya dibekam gatal? Bapak sih banyak dakinya, jangan bilang gitu. Kalau dibilang gitu nanti malah tersinggung ya, yang bilang gitu. Jadi bilang aja, oh ini Pak terjadinya efek histamin. Apa itu efek histamin? Efek penyembuhan luka oleh sel darah putih. Makanya suka agak gatal, Pak. Bapak kalau luka kan, kalau udah mau sembuh suka gatal dulu, Pak ya. Nah ini sama, Pak. Seperti itu. Kita bilangnya gitu, jangan, Bapak sih banyak dakinya, jangan gitu ya. Walaupun kita tahu si Bapak itu banyak dakinya, tapi jangan dibilang lah gitu. Kita cukup bilang, oh ini karena efek histamin, Pak. Ya. Yang berikutnya, mengantuk. Setelah dibekam mengantuk, boleh nggak? Boleh. Karena memang sedang mengalami energi, mengalami pengeluaran energi pasca bekam untuk merecovery, untuk membentuk lagi darah baru. Jadi kalau dibekam mengantuk, wajar. Ya, saya sering sekali mendapati pasien yang sudah capek, mungkin udah perjalanan jauh, udah aktivitas yang cukup lumayan capek. Begitu dibekam, tertidur. Makanya saya lebih suka kalau saya mau bekam itu tengkurap ya. Saya tuh lebih suka kalau mau bekam tengkurap. Kenapa? Si pasien bisa sambil istirahat. Sambil duduk pun sebetulnya bisa istirahat sih sambil duduk kalau memang kita menggunakan kursi bekam yang ada sandaran kepalanya. Tapi kalau kursi biasa yang cuma gini aja gitu ya, itu kurang bisa istirahat. Makanya kalau saya suka membekam pasien itu dengan posisi apa apa telungkup gitu, posisi tertidur. Lebih suka seperti itu. Ya. Jadi kalau ada pasien yang mengantuk pada saat setelah dibekam, wajar. Jangan kita berpikir aneh-aneh gitu ya. Wah, jangan-jangan karena saya bekam jadi ngantuk. Ya enggak, memang wajar. Jadi memang setelah dibekam itu butuh energi banyak untuk membentuk darah baru. Ya. Yang berikutnya, lemas setelah pembekaman. Sama, ini juga karena penggunaan energi yang berlebihan. Nah, yang berikutnya, kondisi kegawat daruratan dalam bekam. Ini yang perlu kita perhatikan juga. Kadang-kadang tidak sedikit kita menemukan kasus seperti ini. Tiba-tiba pasien yang kita bekam kesurupan. Pernah ada yang mengalami ini? Saya yakin ada beberapa ya. Tiba-tiba pasien yang kita bekam kesurupan. Bagaimana penanganannya? Tetap pikir dan tenang, sadarkan, baru lakukan ruqyah. Jadi sadarkan dulu, pas lagi kesurupan, cabut dulu semua kop yang menempel ya, cabut kop yang menempel, kita nyadikir, kita tenang, cabut, sadarkan dulu, Pak, istighfar, Pak. Misalkan namanya Pak Udin, istighfar, Pak, istighfar. Udah sadar, udah kita kasih minum, udah semuanya udah fresh lagi, baru kita ruqyah. Kenapa? Karena kalau lagi kesurupan di ruqyah, orangnya tidak fokus. Orangnya tidak punya upaya untuk mengeluarkan jin dari tubuhnya. Karena memang tubuhnya sedang dikuasai oleh jinnya. Tapi kalau disadarkan dulu, baru kita bimbing untuk ruqyah, Pak, tadi Bapak ketika dibekam, Bapak kesurupan. Kemungkinan besar ada jin yang ada di dalam tubuh Bapak. Sekarang yuk kita lakukan ruqyah, Bapak fokus, khusyuk, konsentrasi, niatkan di dalam hati untuk membuang jin itu. Siapa ya? Oke, siap. Di ruqyah,
kesurupan lagi, nah itu efek dari ruqyah. Ada perlawanan dari pasiennya untuk mengeluarkan bangsa jin, makanya jinnya tidak nyaman. Sehingga harus disadarkan terlebih dahulu, jangan pas lagi kesurupan. Kalau pas lagi kesurupan di ruqyah, wow, kalau langsung kita bacakan auzubillahi minasyaitonir rajim, paling ketawa jinnya. Apain sih? Kenapa lagi gitu? Tapi kalau kita sadarkan dulu, jinnya pasti marah karena dia tidak nyaman berada di dalam tubuh orang tersebut, karena orang tersebut pun sedang melakukan perlawanan terhadap dirinya, terhadap jinnya. Makanya untuk mengatasi kesurupan, ya, itu jangan langsung meruqyah orang yang kesurupan, tapi sadarkan dulu. Setelah sadar, setelah tenang, baru kita ruqyah ulang. Baru kita ruqyah, baru kita ruqyah. Ya. Nah, setelah ruqyah boleh kesurupan lagi silahkan. Tapi itu kesurupannya karena efek ruqyah, bukan karena memang si pasiennya tadi yang tiba-tiba mengalami gangguan, bukan. Ya. Berikutnya, ketika menemukan pasien pingsan, tiba-tiba ketika dibekam pingsan, gimana? Ya, berikan udara segar, ya, kipas-kipas gitu ya, berikan udara segar dan baringkan menghadap kanan. Kenapa menghadap kanan? Karena jantung itu posisinya di kiri. Jadi kalau posisinya menghadap kiri, maka jantungnya akan di bawah. Otomatis dia akan memompanya akan lambat karena dia tertekan oleh bagian tubuh yang lain. Makanya ketika kita menemukan pasien pingsan atau siapapun yang pingsan, baringkannya ke arah kanan supaya jantungnya lebih tinggi dibanding kepalanya. Dan kepalanya pun jangan diberikan alas, jangan diberikan bantal. Tadi supaya kepalanya lebih rendah dibanding jantungnya sehingga ketika si jantung memompa darah itu langsung cepat masuk ke kepalanya. Ya. Kan biasanya pingsan itu dari di kepala itu supaya darah berkurang. Makanya langsung kunang-kunang dulu, udah kunang-kunang, pusing, ketuk pingsan. Nah, makanya begitu kita menemukan pasien seperti itu, baringkan di sebelah kanan, kepalanya jangan pakai alas. Kalau masih juga belum sadar, berikan aromaterapi. Ya, minyak aromaterapi boleh, kaos kaki bekas boleh, gitu ya. Tapi keterlaluan lah kalau kaos kaki bekas ya. Dan setelah itu pijat di area antara hidung dan mulut. Sini, pijat di sini agak kenceng. Itu bisa menstimulus pasien itu tuh, akan cepat sadar. Akan menstimulus mempercepat sadarnya pasien kita. Tekan di situ. Ya. Itu kalau pingsan. Kemudian kalau gatal, nah kalau gatal tadi berikan penjelasan bahwa itu efek histamin dan jangan biarkan pasiennya menggaruk. Kenapa jangan digaruk? Karena di situ ada luka. Kalau lukanya digaruk, khawatirnya lukanya mau besar. Makanya jangan digaruk, cukup ditepuk saja, ya, tepuk saja. Dan kita sebagai terapis berikan minyak zaitun yang kita hangatkan sebentar. Berikan minyak zaitun hangat supaya efek gatalnya itu berkurang. Kan kalau dihangatkan biasanya agak berkurang efek gatal kan? Nah, berikan minyak zaitun untuk memberikan efek gatal. Ini yang memang jarang sih, ini jarang terjadi, tapi bisa saja mungkin terjadi. Darah tidak berhenti mengalir. Ini biasanya terjadi ketika pembekam menggunakan bisturi, menggunakan metode Shartoh, metode sayatan. Karena mungkin terlalu dalam dan terlalu lebar, akhirnya darahnya keluar terus. Dan mungkin si pasiennya memang sedang mengkonsumsi pengencer darah. Pasiennya sedang mengkonsumsi pengencer darah, kita membekamnya terlalu dalam dan terlalu lebar, maka sangat mungkin darahnya tidak berhenti mengalir. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Tadi kita jangan anti dengan yang namanya penyihat konvensional. Siapapun itu, baik itu dokter, baik itu mantri, perawat, bidan, kita menjalin kerjasama. Khawatirnya terjadi hal seperti ini. Misalkan kalau hal sampai dijahit tuh lukanya, kita sebagai penyihat tradisional kan tidak diberikan kewenangan, tidak diperbolehkan menjahit pasien. Makanya terpaksa kita bawa ke tempat mereka gitu. Ya, bagi bentuk tanggung jawab kita, kita yang bawa ke tempat mereka. Sambil diperban, kalau kita memperban boleh sih. Tapi kalau sampai tidak berhenti juga setelah diperban, baru kita bawa ke tempat kesehatan terdekat, itu ke pusat kesehatan terdekat. Ya, oke. Nah itu ya sekilas tentang tata laksana bekam. Memang masih banyak cara, tapi ini SOP kami. Jadi insya Allah bisa dipraktekkan kepada oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, SOP ya SOP Lahir Jamak sudah dikenal Pak, Alhamdulillah insya Allah ya. Nah, kalau panggilan pasien yang buang, sebaiknya jangan Pak, justru sebaiknya kita yang bawa.
ya, ya, jangan. Nah, jangan, nah ini juga sebaiknya kita mulai sekarang gunakan kain kasa, Pak. Ya, gunakan kain kasa. Kenapa? Karena kalau kita terlalu sering menggunakan tisu, khawatirnya si pasien itu memang tidak terasa apa-apa sekarang, tapi efeknya jangka panjang. Khawatirnya tadi, karena tisu itu tidak semuanya benar-benar eh, steril. Ada juga yang menggunakan pemutih buatan, ya, gitu. Jadi ya harus benar-benar kita eh, perhatikan itu gitu ya. Dan kalau bisa darah yang bekas darahnya itu jangan pasien yang buang, Pak. Khawatirnya dibuang sembarangan. Mending kita aja. Jadi kita yang punya tempat khusus untuk membakar. Kita punya tempat khusus untuk membakar dan setiap kali sudah membekam, darahnya kita yang bawa. Jangan biarkan, ya. Jangan biarkan, ya. Gitu. Jangan biarkan mereka yang membuang. Khawatirnya sembarangan gitu. Kita nggak tahu dan sementara itu tanggung jawab kita gitu. Saya malah bekamnya banyak orang medis, perawat atau dan bidan dari bekam saya sering posting. Sertifikat bekam semakin banyak. Ya alhamdulillah ya kalau sudah seperti itu memang tujuan kita. Jadi kita tuh sinergi gitu ya. Perlukaan dengan jarum yang paling ideal seperti apa? Tadi ya, yang pertama pengkopannya itu jangan terlalu sebentar. Cukup 3 sampai 5 menit. Ya maksimal 5 menit lah. Bahkan 7 menit masih boleh sih 7 menit. Pengkopannya maksimalkan dulu, jangan sampai kurang. Jadi kalau misalkan sudah maksimal, biasanya sudah terjadi pembiusan, ya, sudah terjadi pembiusan. Kalau misalkan pengkopannya kurang lama, biasanya belum terjadi pembiusan, maka kalau dilukai sakit. Tapi kalau sudah lama masih sakit juga, berarti kulitnya sensitif. Maka pembekamannya jangan tegak lurus, tapi si jarumnya agak dimiringkan. 45 derajat sampai 60 derajat aja gitu miring. Jangan 90 derajat seperti ini, dimiringkan gitu ya. Gitu ya. Jadi supaya tidak sakit, ya tadi kopnya maksimalkan atau si jarumnya yang di apa namanya yang dimiringkan. Setelah perlukaan kop 3 sampai 5 menit angkat bersihkan dengan kasar lalu kop lagi keluarkan plasma gitu ya. Tiga ya sama 3 sampai 5 menit juga Bu ya. Kalau pasien tidur lagi kali ya lanjutkan aja Bu. Biarkan aja kalau memang dia tertidur itu memang mungkin efek dia sedang beristirahat. Lanjutkan saja. Tadi tadi istirahat kita tutup dengan selimut Bu supaya si luka bekas kamnya tertutup juga. Ya selimut atau sarung lah yang punya kita gitu ya. Yang penting kita tertutup aja gitu. Biarkan aja dia tertidur ya. Kalau banyak pasien biar dipercepat selesai, tapi bagaimana dengan alat bekam ada bekas darah pasien lama setelah sering cuci atau solusi diperbanyak alat bekam biar tidak boros waktu. Ya kalau memang kita merasa pasien kita banyak, ya harusnya kita memang punya banyak alat, ya, punya banyak alat gitu. Jadi kalau misalkan eh, tadi hanya tidak sampai sterilisasi yang tadi gitu ya, dengan sterilisasi SOP yang tadi, khawatirnya masih terjadi efek infeksius di dalam kopnya. Kalau terjadi efek infeksius, Bapak bertanggung jawab nggak ada penularan ke pasien lain? Itu pertanyaannya. Khawatirnya justru dengan kita membekam dengan inginnya mempercepat, tapi malah memberikan resiko yang berlebihan kan parah. Ya. Makanya lebih baik kita punya alat yang lebih banyak kalau memang pasien kita banyak. Ya, gitu. Ini saya bekamnya diperbanyak ya betul, diperbanyak ya. Jadi memang itu. Oh, jangan diulangi Pak. Biasanya kalau saya bekam 2 kali siklus, habis dibersihkan darahnya saya ulangi tusuk. Itu jangan sampai diulangi. Penusukan cukup 1 kali, ya. Kenapa? Karena kalau penusukan lebih dari 1 kali, itu bisa merusak jaringan kulit, ya. Bisa merusak jaringan kulit. Kulit udah luka, udah dikop, kan udah mati jaringannya, udah mengalami pembiusan alami, udah dilukai, kita lukai lagi, itu jaringannya rusak. Makanya cukup 1 kali aja, jangan 2 kali penusukan, ya. Karena tadi berhubungan dengan keamanan jangka panjang. Jadi jangan sampai 2 kali penusukan ya. Cukup 1 kali penusukan saja. Untuk minyak zaitun baiknya yang tersedia atau yang boleh yang campuran. Perbandingan alkohol yang boleh 1 banding 9.
Oke, kalau untuk minyak zaitun, karena ini luar, yang campuran pun boleh, ya. Karena kan ini bukan untuk diminum kan, bukan untuk masuk ke dalam. Ini hanya bagian luar saja, walaupun ada luka di situ, tapi menggunakan minyak zaitun yang campuran itu masih boleh, ya. Perbandingan alkoholnya kalau saya menggunakannya 1/10, Bu. Mau 1/9 pun nggak salah, ya. 1/9 pun nggak salah. Tapi kalau saya menggunakannya 1/10. Karena dengan dua perbandingan ini pun sebetulnya ketika kita merendamnya cukup waktunya, insya Allah si bakteri-bakteri virus sudah mulai hilang. Ya, kalau waktu dibekam jari tangan kram, jari tangan agaknya kram waktu dibekam itu kenapa? Coba cek gulanya Bu, siapa tahu gulanya tinggi. Jadi ketika dibekam, sirkulasi darah ke bagian organ yang tumbuh dari jantung itu bisa mengakibatkan apa? Lambat sehingga mengakibatkan kram. Jadi coba cek gulanya. Khawatirnya dari situ. Ya kalau ketika dibekam tiba-tiba kram. Kalau lagi konsumsi pengencer darah jangan, ya. Ketika lagi mengkonsumsi pengencer darah itu salah satu kontraindikasi yang tidak boleh dibekam, ya. Jadi kalau kita lagi mengkonsumsi pengencer darah, kalau kemudian kita bekam, khawatirnya bekamnya apa si darahnya tidak berhenti mengalir. Itu yang dikhawatirkan. Kasa gulung, ya boleh kasa gulung juga. Tapi kalau kita beli ke apotek gitu ya, minta kasa steril dikasih kasa steril kok. Dan kasa gulung pun boleh, ya. Kasa gulung pun boleh. Kalau saya geser ke pakai kop ke arah yang tidak kena perlukaan, baru dilap pakai tisu. Ya kalau tidak dipas lukanya boleh, Bu. Kalau tidak dipas lukanya boleh. Yang tidak boleh itu menggunakan tisu di pas luka. Karena tadi khawatirnya ada eh, apa namanya khawatirnya ada zat pemutih yang nempel di kulitnya itu yang dikhawatirkan. Saya juga sering buka mandi. Alkohol 95% boleh, Pak. Ukuran jarum yang ideal 21G. Kita gunakan 21G, ya. 21G. Berarti bekam sambil tengkurap aman ya? Insya Allah aman, Bu. Jadi ada dua cara memang membekam itu, ada yang sambil tengkurap, ada yang sambil duduk. Kalau memang memungkinkan sambil duduk silahkan. Tapi kalau untuk lebih nyaman gitu ya, untuk lebih nyaman supaya lebih istirahat, katanya kelihatan capek si pasiennya, boleh sambil tengkurap supaya lebih istirahat. Setelah kop bekam dicuci, kemudian saya rendam dengan air panas. Bagaimana? Tidak semuanya aman, Pak, direndam dengan air panas. Pak, ya. Ada beberapa jenis kop yang ketika direndam dengan air panas itu justru malah langsung pudar warnanya. Dan ketika warnanya memudar itu, khawatirnya malah ada serpihan-serpihan dari kopnya yang nempel ke ini. Jadi boleh direndam dengan air panas, disesuaikan dengan kopnya. Kalau kopnya yang direbus itu boleh, tapi yang bisa direbus. Tapi kalau yang tidak direbus, yang tidak bisa direbus ya kayak kangzu yang ujungnya kuning itu kalau direbus malah malah pecah, Pak. Jadi lihat dulu kopnya yang seperti apa. Kalau misalkan kayak kangzu yang pentilnya biru itu bagus, tebal ya, direbus masih aman. Tapi kalau apa Samora ya, Samora yang pentilnya berwarna biru itu bagus, direndam masih aman. Tapi kalau Samora yang warnanya oranye, direbus itu langsung pudar warnanya, Pak. Sama kangzu juga, kangzu yang ujungnya warnanya kuning itu ya, yang pentilnya berwarna kuning, itu kalau direbus tuh retak. Tapi kalau yang ujungnya hijau itu agak bagus, gitu. Jadi dilihat dulu, ya. Nah ini sama Pak David ya. Eh Kalau tadi ya jawabannya sama ya. Kalau direbus tadi lihat koknya. Apakah harus pakai alkohol? Kebanyakan pakai tisu bukan kasa. Ya itu, makanya di sini kita samakan visinya, Pak. Ya, samakan visinya. SOP-nya seperti itu. Yang kami lakukan itu seperti itu. Baru tervalidasi, terverifikasi oleh Dinas Kesehatan. Kalau tidak seperti itu, khawatirnya Dinas Kesehatan menolak nantinya. Tidak mau memberikan izin, jangankan memberikan izin gitu ya. Malah bisa-bisa melakukan penindakan terhadap tempat praktek kita gitu. Karena bisa membahayakan pasien gitu. Alat bekam saya 4 set. Kalau mau rendam paling cepat 5 jam. Wah, lama-lama banget, Pak. Lama banget. Merendam itu cukup 15 sampai 30 menit aja, Pak.
Ngapain 5 jam lama-lama? Ya, kalau setelah bekam efeknya sering ngantuk itu bagaimana cara penanganannya? Suruh tidur aja, Pak ya. Wajar ya. Wajar kalau memang ngantuk. Tadi kan apa namanya? Setelah dibekam itu ada yang namanya efek recovery, pembentukan darah baru. Jadi kalau misalkan setelah dibekam ngantuk, wajar sih. Biarkan aja istirahat, biarkan aja tidur dulu. Justru setelah tidur biasanya lebih segar biasanya. Ya, si pasien punya diabetes, boleh dibekam tadi dijelaskan Bu ya, kalau misalkan diabetesnya masih di bawah 300, insya Allah masih aman. Tapi kalau lebih dari 500, 600 itu bahaya. Ya, bahaya. Setelah darah dikeluarkan, setelah itu dikop ulang. Apakah itu? Iya, apa? Emang seperti itu. Soalnya kalau tidak dikop ulang, itu kan tidak mengeluarkan plasma. Kita kan tujuannya mengkop ulang itu untuk menutup luka dengan sel darah putih. Itu tujuan pengkopan yang kedua itu untuk menutup sel darah putih atau menutup luka dengan oleh sel darah putih. Ya. Dan kalau memang SOP yang seperti itu memang diberlakukan oleh berbagai macam asosiasi seperti itu, Pak. Soalnya kalau setelah dibekam, dikeluarkan darahnya tidak dikop lagi, ada jaminan nggak lukanya akan lebih cepat sembuh? Tidak kan? Kemungkinan lukanya akan biasa-biasa saja, tapi harus dikop ulang supaya tertutup lukanya oleh sel darah putih. Ya, gitu Pak. Konsumsi obat pengencer darah eh, tidak bisa ya. Sebaiknya jangan Bu ya. Khawatirnya nanti ada ini, ada apa? Pendarahan yang berlebihan. Video teknik bekam api, insya Allah ya nanti saya bikin. Satu titik bekam berapa idealnya tusukannya? Satu titik bekam itu sebetulnya disesuaikan dengan ukuran kopnya Pak. Kalau ukuran kopnya yang besar, memang kita boleh agak besar, apa, agak banyak penusukannya. Sampai 33 tusukan nggak apa-apa. Tapi kalau kopnya kecil, ya mungkin cukup, apa namanya, cukup 7, 11 juga sudah cukup gitu. Jadi sesuaikannya dengan kopnya. Tidak ada aturan ideal Pak. Tidak ada aturan baku kalau untuk masalah penusukan. Ya. Ketika bekam pasien merasa mual, bahkan ada yang muntah-muntah atau gimana ya, terus pil merek jarum. Oke. Biasanya pasien yang merasa mual bahkan muntah setelah ketika dibekam itu biasanya dia baru selesai makan, ya, baru selesai makan. Jadi sistem pencernaannya belum maksimal, energi yang digunakan untuk mencernanya belum maksimal, energinya digunakan lagi untuk membentuk darah baru, maka mencernanya belum maksimal, akhirnya terjadilah mual dan muntah. Makanya di apa kasih jeda setidaknya 1 jam setelah makan itu jangan baru baru boleh dibekam, ya 1 jam setelah makan baru boleh dibekam. Kalau belum 1 jam sebaiknya jangan dulu. Ya. Apa kelebihan dan kekurangan berbekam dengan silat? Bukan silat, Pak, ya. Jangan dengan silat. Kalau silat itu bahaya karena bahannya bukan dari silver. Gunakan bisturi, pisau bedah, ya. Gunakan pisau bedah. Nanti saya videonya saya share ya. Jadi jangan menggunakan silat. Ya. Kalau kelebihannya, kelebihan menggunakan bisturi itu, ya metode sayatan, metode Sharpe, itu lukanya memang agak sedikit lebih panjang. Sehingga kalau ada toksin yang berlebihan di dalam tubuh bisa lebih banyak keluar. Dengan catatan, ini kekurangannya. Apa perlukaannya jangan sampai terlalu dalam. Kalau terlalu dalam bukan cuma darah kotor yang keluar, tapi darah bersih dari pembuluh darah pun ikut keluar, ya, gitu. Jadi pertama bukan dengan silet. Kalau kelebihannya tadi ya, kelebihannya lukanya akan lebih panjang sehingga toksin akan lebih banyak keluar. Tapi kalau kurangannya tadi, kalau kita belum terbiasa, mungkin sangat mungkin perlukaannya bisa sampai ke pembuluh darah, ya. Membersihkan darah bekam pakai kapas selama bukan di bagian tubuh boleh Pak silakan, ya, kalau bukan di bagian tubuh yang dibekam gitu ya, bukan di bagian apa, bukan di bagian luka, boleh, ya. Tapi kalau di luka tetap menggunakan kasa. Karena kalau pakai kapas kadang-kadang suka ada tempelan kalau kapas itu. Ya. Coba ngantuknya berkelanjutan sampai berhari-hari. Nah itu mungkin ada masalah lain Pak. Coba diagnosa lebih lanjut ya. Karena itu kalau cuma mendapatkan penjelasan seperti ini, saya juga kurang bisa mau menyimpulkan nih. Takutnya salah gitu ya.
Setelah disebut alkohol, gas dibebaskan boleh pakai tentu saja. Jangan Bu, tadi SOP-nya sudah ada. Direndam dulu menggunakan cairan klorin, bersihkan dengan dengan sabun disinfektan, baru setelah itu disemprot dengan alkohol, baru dilap dengan menggunakan tisu boleh, ya. Tapi tadi tahapannya seperti tadi. Jadi jangan disemprot alkohol, gelas dibersihkan pakai tisu saja. Jangan, ya. Kalau seperti itu masih mungkin ada virus dan bakteri yang masuk, ya, gitu. Jangan kalau seperti itu berbahaya. Sering grogi saat membekam pasien karena orang kesehatan, karena perawat, kadang HRD, RS. Jangan gemetar, Bu. Ya, jangan gemetar. Tenang saja. Mereka mau dibekam sama ibu, artinya percaya gitu. Gitu. Ya jangan jangan justru kita harusnya pede. Orang dinas kesehatan saja mau kita bekam kok. Ya. Artinya kita pede. Artinya apa? Artinya mereka sudah mau mendengar apa yang kita sampaikan. Bekam dengan lintah. Nanti kalau ini saya jawabannya nanti aja ya. Karena ini bukan bukan ranahnya terapi lintah, insya Allah. Apakah darah bekam harus selalu kental atau karena kalau dalam menit pengkopan jadi belum mengental darahnya? Sebetulnya kalau darah bekam memang idealnya kental, Bu. Ya, idealnya kental. Karena biasanya setelah 5 menit biasanya mengental karena sudah bercampur dengan berbagai zat dari dalam darahnya. Sudah bercampur dengan lemaknya, sudah bercampur dengan gulanya, sudah bercampur dengan berbagai macam gitu ya. Itu memang idealnya kental. Tapi kalaupun memang tidak mengental, ya karena memang kondisi pasien itu berbeda-beda. Ketika pasien mengalami sindrom panas, memang agak lama pengentalannya. Setelah 5 menit pun belum mengental. Tapi tidak jadi masalah. Jadi memang idealnya memang kental. Tapi kalaupun tidak mengental, mungkin ada penyebab lain. Mungkin sedang mengkonsumsi pengencer darah, atau mungkin sedang mengalami sindrom panas tubuhnya. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Yang penting kita sudah sesuai SOP saja. 5 menit, kalau udah pas 5 menit, misalkan atau lebih dari 5 menit, dilepas, ya silakan. Mau mau udah mengental, mau belum, ya tetap dibersihkan. Ya. Setelah berbekam, sebagai terapis badan pada sakit. Terutama kalau pasien posisi tengkurap tidur di bawah apa posisi duduk. Ya bisa jadi posisi duduknya kurang betul Bu ya. Tapi biasanya sih kalau memang kita doa penjagaan di awal sudah maksimal, insya Allah terhindar dari berbagai macam apa namanya dari berbagai macam kendala setelah itu gitu. Ya. Mungkin juga ada satu penyakit yang memang dinamakan apa ya secara psikologis gitu ya secara psikologis. Jadi ada sugesti ke dalam pikirannya kalau setelah membekam pasien punya penyakit A, saya juga ikut merasakan ada yang seperti itu, Bu. Nah, kalau seperti itu maka sebaiknya memperbaiki posisi duduk itu tepat, tapi selain memperbaiki posisi duduk, sebaiknya ibu juga memperbaiki awal dengan doa yang maksimal. Jadi lakukan doa pencegahan. Ibunya punya wudhu, bacakan ayat ruqyah mandiri untuk ibunya supaya kalau memang si pasiennya punya gangguan non medis, kita terhindar. Gangguan medis pun insya Allah kita terhindar. Gitu. Ya, jadi memperbaiki posisi duduk itu senyaman mungkin ibu silakan. Tapi bagusnya ibu punya pencegahan yang lebih maksimal. Seperti tadi ya doa apa namanya doa perlindungan dan doa dan punya wudhu. Insya Allah. Kalau pasien sudah pernah dibedah boleh dibekam, ya boleh bu, ya, ya boleh. Cuma kita harus hati-hati. Kalau misalkan masih baru di bedahnya ya jangan. Tapi kalau udah lama, udah tertutup kembali lukanya udah tertutup sempurna gitu ya luka bekas bedahnya boleh dibekam nggak masalah. Ya. Apakah darah yang keluar itu indikasi penyakit? Enggak bu. Pak ya, enggak pak. Banyaknya darah yang keluar itu tidak mencerminkan adanya indikasi penyakit. Itu bisa saja tadi. Mungkin sedikitnya keluar darah, mungkin lancetnya tumpul, ya, lancetnya tumpul gitu. Jadi begitu dikenakan ke kulit, akhirnya tidak terlalu dalam lukanya, cuma bagian luarnya saja, ya, gitu. Jadi tidak ada indikasi bahwa darah keluar banyak itu banyak penyakitnya tidak, Pak. Sesuai dengan kondisi pasien. Kalau diagnosa kondisi lembab, ada kondisi kering, panas, dingin, maksudnya gimana? Oke, itu penjelasannya tidak bisa singkat, Bu ya. Nanti insya Allah kita lebih detail lagi di pertemuan, mungkin di pertemuan yang lain ya.
Mudah-mudahan di pertemuan besok bisa dijelaskan ya. Keloid boleh dibekam, jangan di pas keloidnya Bu, di sebelah keloidnya saja ya. Bagian tubuh yang dibekam bagian mana saja? Sejauh ini hanya bagian punggung saja. Kemarin di titik bekam memang di bagian punggung Bu ya dijelaskannya. Tapi bagian depan pun ada. Ada titik hama, dahi, ada titik duknu di dagu, ada titik sadiu di bagian dada. Jadi titik bekam itu boleh. Titik di bagian tiga jari sekitar sekitar ini, sekitar pusat juga boleh. Ini proses sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, Bu. Ya, sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, ya. Penggunaan tisu basah, pembersihan untuk apa? Kalau untuk luka tidak boleh. Sekali lagi untuk luka tidak boleh ya. Apalagi tisu basah itu ada alkoholnya, perih kalau kena luka. Ya, jadi untuk luka itu sebaiknya kita gunakan kasa saja. Ibu saya ada benjolan di bawah telinga dekat leher, misalkan dibekam. Soalnya kalau ke dokter takut dibedah. Kalau dekat, dekat leher depan, jangan Pak, jangan dibekam di situ, tapi bekam di bagian leher belakangnya saja, di al-akdain saja. Soalnya kalau di leher depan itu benjolan bisa nambah parah Pak. Itu biasanya karena apa namanya kelenjar, ya. Ada kelenjar biasanya. Itu indikator bahwa tubuh kita sudah terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG biasanya. Maka si kelenjar limfatiknya mencegah itu, terjadilah benjolan. Nah, apa penanganannya itu pertama perbaiki pola makan. Makanannya jangan yang mengandung MSG lagi. Hindari apa hindari makanan yang mengandung MSG, pemanis kok, pemanis, perasa, pewarna buatan. Kemudian pembekamannya tadi jangan di pas benjolan apalagi di depan leher ya, dan leher bagian depan jangan. Walaupun di bawah telinga tapi di bagian aldain aja, al akdain di bagian leher belakang. Ya, gitu Pak. Untuk warna darah yang berbeda-beda apakah menunjukkan itu penyakit? Tidak, Bu. Tidak ya. Golongan darah juga bisa bisa memperlihat ada memperlihatkan perbedaan warna darah ya. Jadi warna darah berbeda-beda tidak menunjukkan ya. Kalau pas dibekam ada darah hitam terus ada yang kuning-kuning. Yang kuning-kuning apa ya? Mungkin sisa minyak yang tadi yang masih menempel di kulit, Bu, bisa saja. Mungkin memang si pasien tersebut menderita kolesterol, bisa saja. Berbagai macam kemungkinan bisa. Dia akupunktur. Kalau masalah akupuntur saya kurang bisa menjelaskan Pak ya, soalnya saya bukan terapis akupuntur, belum 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 mengantongi apa ilmu akupuntur secara menyeluruh, jadi saya belum bisa menjelaskan apakah itu badai bekam, apakah boleh di akupuntur atau tidak. Ya, gitu ya. Sekarang saya punya satu game. Saya punya satu game. Bapak Ibu silahkan silahkan dicek ke kolom chatnya masing-masing. Di situ saya kasih link. Ya, di situ saya kasih link. Ini linknya link ujian langsung. Ya, silakan dibuka. Silakan diklik linknya. Ya, ya silakan. Pak Galih sudah masuk. Silakan yang lainnya. Oke, Bu Supati, Bu Emma sudah pada masuk ya. Oke, silakan yang lainnya sudah pada masuk. Oke. Nah, oke, baru 14 peserta, 15, 16 yang baru masuk. Silakan yang lainnya. 17 peserta. Oke, silakan yang lainnya. Oke, 18 peserta masuk. Silakan. Oke, 19 peserta. Saya hitung sampai 1 menit lagi, baru kita mulai. Oke, baru 20 peserta yang masuk. Yang lainnya silakan. Itu linknya Bu, sudah ada linknya, sudah di-share ke kolom chat. Saya kirim ulang nih. Silakan, itu linknya. Nah, yang lain udah pada masuk Bu, udah 26 peserta nih yang masuk. 27 peserta sudah masuk, 28 sudah masuk, silakan. Yang lainnya yang sudah, oke, 1 menit lagi kita mulai. Jam 9.34 kita mulai ya. Di sini adalah kuis.
ujian langsung. Silakan Bapak Ibu jawab, nanti Bapak Ibu akan melihat siapa yang memiliki poin tertinggi. Ya, kita seru-seruan aja sekarang. Ya, ya, yang masih loading, ditunggu saja. Ditunggu saja yang masih loading ya. Ada 30 peserta yang masuk nih. Oke, bentar lagi kita akan mulai. Oke, 31, 32. Oke, silakan yang lainnya. Silakan yang belum masuk, silakan masuk. Atau memang tidak pada hadir di roomnya nih. Jangan-jangan. Oke ya. Oke, mungkin yang lainnya tidak hadir. Bismillah, kita mulai kuisnya. Silakan Bapak Ibu dijawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke di dalam link itu. Silakan. Ini akan kelihatan nih nanti siapa yang peserta yang paling tinggi nilainya akan kelihatan. Oh ya, sekarang Bu Clara paling atas, disusul Pak Danang, Pak David. Ya, terus masih Bu Clara yang paling atas nih, Pak Danang. Wah, Pak Awaludin. Bu Dira naik, Ibu Clara juga naik. Bu Dini naik juga. Oke, saya tunggu sampai jam 9.40. Jadi saya akan kasih waktu beberapa menit saja. Silakan. Oke, masih Bu Clara nih paling atas, performanya bagus sekali. Iya. Terus masih Bu Clara masih paling atas. 5 poin fire. Masih Bu Clara paling atas. Oke, silakan. Bu Dini nyusul tuh mulai. Bu Clara sudah 7 yang fire bagus. Posisi satu masih Bu Clara. Yang kedua Bu Dini. Yang ketiga Pak Mustaqim nih. Sementara nih perolehan sementara. Pak Eko nyusul tuh. Masuk posisi 3. Wah, Bu Nurul Saida sekarang masuk ke posisi 3. Pak Mustaqim masuk posisi 2. Wah, Bu Nurul masuk posisi 3 sekarang. Berubah lagi. Bu Dini sekarang yang masuk. Wah, Bu Clara sudah 10 poin fire semuanya. Alhamdulillah. Oke, silakan. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi untuk berpikir. Kalau yang kayak Bu Clara Diva, sudah Alhamdulillah sudah paling atas. Iya, posisi 2, 3 aja saling menyusul nih. Ada Bu Dini, ada Bu Galis. Iya, Pak Iko nyusul. Iya, Bu Nurul posisi kedua. Seru ya. Oke, silakan. Yang lainnya, iya, Bu Dini masuk lagi. Oke, silakan. Jadi posisi pertama Bu Clara Diva, posisi kedua Bu Nurul Sahida. Oke, 2 menit lagi. Wah, Pak Selamat Raharjo langsung naik. Lagi, 2 menit lagi waktunya.
Pertarungan sekarang di klasemen bawah nih pertarungannya. Saya klasemen atas udah aman. Posisi pertama Ibu Clara, kedua Bu Nurul, ketiga Pak Selamat Raharjo. 1 menit lagi ya. Cukupkan 1 menit lagi biar tidak terlalu lama. Oke, 1 menit lagi. Saya akan akhiri. Sudah ada tiga teratas nih. Ibu Clara Diva, Ibu Nurul, sama Pak Selamat Raharjo. Ya, 30 detik lagi. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, nah, selamat kepada tiga teratas. Ibu Clara Rifa, Bapak Nurul, Ibu Nurul, dan Bapak Selamat Rahaji sebagai posisi ketiganya. Oke, itu ya. Eh, permainannya seperti itu. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Terus nggak dapat dijangkau. Koneksinya jelek. Wih, hilang. Kata bisa diulang. Eh, seru kadang jawabannya kelupaan, soalnya gugup. Alhamdulillah. Nah, hadiahnya, Masya Allah. Hadiahnya apa ya? Nanti ya, gampang lah. Nanti kita bahas masalah hadiah. Nah, jadi sudah kita sama-sama bermain ya. Eh, kita sama-sama bermain. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa ada game-game seperti seperti ini lagi. Ya, ada game-game seperti ini lagi supaya tadi kita kan sampai malam ya, sampai jam 10 malam nih kalau di sini nih. Kalau di eh, apa namanya, kalau di bagian-bagian yang lain sudah jam 11 mungkin ya. Makanya harus ada sedikit apa? Harus ada sedikit fun juga gitu. Insya Allah ya. Jadi sengaja saya nggak bilang kalau akan ada seperti ini supaya semuanya fresh lagi gitu. Yang tadinya udah ngantuk jadi fresh lagi gitu. Oke, terlalu mendadak iya, memang sengaja. Sengaja dibikin mendadak, Pak. Nggak diberitahukan dulu, sengaja. Namanya juga kan ujian dadakan namanya juga. Jadi dadakan, jadi supaya nggak persiapan. Alhamdulillah ya, udah ada, tadi sudah kelihatan ada tiga eh, teratas yang memang sudah kelihatan ya. Bentar, bentar, bentar. Nggak bisa kelihatan. Oke, silakan saya kembali share screen-nya ya supaya kelihatan nih. Nah, inilah peserta yang mendapatkan poin-poin ya, yang mendapatkan poin-poin. Yang pertama Bu Clara Dipa, 1%, 50/50. Kedua Ibu Nurul, ketiga Pak Selamat Raharjo, keempat Ibu Dini, kelima Pak Iko, keenam Pak Gali, tujuh Bu Rira, ya 1%. Cuma kalah kecepatan mungkin ya. Kalau Bu yang lainnya sampai 9% itu jawabannya 100%. Tapi mungkin kalah cepat sama yang pertama dan yang lainnya gitu. Kalau yang dari 10, posisi 10 sampai sampai posisi 16 itu 90%.
Jawabannya hanya salah satu, ya. Hanya salah, cuma salah satu saja. Salah dua. Salah satu ya, cuma 90%, salah satu. Salah satu. Ya, tapi saling berhubungan dengan apa? Dengan waktu, bergelut dengan waktu. Kalau dari posisi 17 sampai posisi 24 itu 80 poin, 80%, salah dua ya. Kalau dari posisi 25 sampai terakhir itu rata-rata 70 poin, ya. 70 poin. Nah, oh ada yang 10 poin juga. Mungkin tidak keburu menjawab ya. Tidak keburu menjawab. Oke. Jadi sekali lagi ini adalah poin yang didapat oleh Bapak Ibu semuanya setelah tes barusan, ya. Dan ini poinnya saya save supaya apa? Sebagai bahan perbandingan juga dari apa ujian yang sebelumnya, ya. Oke, Bapak Ibu mungkin untuk pertemuan ke tadi peringkat keberapa ya? Tadi peringkat berapa ya? Kurang kurang kelihatan juga. Untuk pertemuan yang sekarang mungkin saya cukup sampai di sini dulu Bapak Ibu. Insya Allah kita bertemu lagi besok dan insya Allah besok kita akan membahas beberapa lagi yang memang belum terbahas pada kesempatan malam hari ini. Kalau misalkan nanti ada ujian lagi jangan kaget. Tapi kalaupun tidak ya kita sama-sama saja eh, apa namanya saling saling menambah wawasan kita, saling berbagi, saling terus-terusan juga apa, saling terus-terusan juga bertukar informasi, berdiskusi karena tujuan kita belum apa tujuannya memang untuk apa namanya untuk bersilaturahim dan bertukar. Oh, ada yang minta foto, baik, silakan kalau minta foto